Citra yang saat itu sedang hamil 8 bulan tetap tidak mau mendengarkan nasihat dari suaminya. Ia malah terus-menerus menuduh Ade sebagai maling. Selain itu, Citra juga menghina dan memaki-maki Ade dengan kata-kata yang kasar sekaligus jorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Nah, daripada kelamaan intro, yuk langsung kita bahas. Seorang pria yang lahir dan dibesarkan di Duren Sawit, Kecamatan Lebaksiu, Tegal, Jawa Tengah, bernama Handi Purwanto, berusia 31 tahun. Ia adalah putra sulung dari 3 bersaudara. Menurut keluarganya, Handi ini dikenal sebagai sosok yang baik, pendiam, dan penyabar. Ketika menginjak usia 30, diketahui Handi menikah dengan seorang wanita cantik yang menjadi pujaan hatinya bernama Citrawati, berusia 25 tahun. Citra sendiri berasal dari Desa Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Setahun setelah keduanya resmi membina rumah tangga, Citra akhirnya mengandung buah cinta mereka. Untuk menghidupi keluarganya, Handi bekerja dengan membuka usaha konter handphone yang ia bangun di lantai 1 rumahnya. Sedangkan di lantai 2 digunakan sebagai tempat tinggal bersama dengan istrinya. Menurut beberapa tetangga, Handi dan istrinya dikenal sebagai sosok yang sabar, baik, dan sama sekali tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain. Nah, di samping memiliki usaha konter handphone, Handi ternyata juga memiliki bisnis sampingan, yakni jual beli burung lovebird. Diketahui bisnis tersebut dibangun bersama dengan seorang sahabatnya yang bernama Ade Setiawan. Sedikit informasi mengenai profil dari sahabat Handi. Ade Setiawan berusia 30 tahun, merupakan seorang pria yang tinggal di Bogares Kidul, Kecamatan Pangkah, Tegal, Jawa Tengah. Diketahui bahwa ia telah menikah dan memiliki anak. Awalnya bisnis yang digeluti oleh Ade dan Handi berjalan lancar-lancar saja. Namun meskipun begitu, Citra, istri Handi, merasa tidak percaya jika bisnis tersebut dikelola oleh Ade. Ketika sahabat suaminya itu datang ke ruko, Citra kerap kali melontarkan kata-kata yang kurang sopan dan merendahkan harga diri Ade. Menurut Ade, istri dari sahabatnya itu seringkali menuduhnya berbuat curang dalam menjalankan bisnis tersebut. Bahkan tidak jarang, Citra juga menyebutnya sebagai tukang maling. Tuduhan-tuduhan sekaligus hinaan dari istri sahabatnya itu membuat Ade menjadi sakit hati sekaligus menaruh dendam terhadap Citra. Seketika itu juga mulai muncul niat untuk menghabisi istri sahabatnya di pikiran Ade. Ia pun akhirnya mulai merencanakan pembunuhan itu tanpa sepengetahuan sahabatnya sendiri. Sehari sebelum tragedi berdarah ini terjadi, atau tepatnya pada 27 Juli 2020, Ade sempat mendatangi ruko milik Handi untuk melaporkan mengenai penjualan dari bisnis yang mereka tekuni. Namun saat itu Ade tidak langsung memberikan uang hasil penjualan. Citra yang kesal sempat mendesak Ade untuk segera menyerahkan uang penjualan burung tersebut. Namun Handi malah mengatakan jika tidak usah terburu-buru. Akibatnya Citra pun jadi semakin kesal dan terus-menerus memaki sahabat suaminya dengan kata-kata yang kurang sopan. Di sisi lain, Ade yang mendapat hinaan dari Citra terus-menerus semakin menumpuk dendam di hatinya.
Semua kejadian mengerikan ini bermula pada hari Selasa 28 Juli 2020 sekitar jam 10 malam. Saat itu, Ade yang sedang berada di rumah berusaha untuk menghubungi Handi untuk menanyakan keberadaan sahabatnya. Handi yang saat itu berencana untuk mengurus pekerjaan pun mengabarkan jika dirinya akan keluar untuk membeli beberapa voucher pulsa. Nah, mendengar jawaban tersebut, Ade yang sudah menyimpan dendam sejak lama langsung merasa mendapatkan kesempatan dan bersiap-siap pergi ke rumah sahabatnya yang berlokasi di Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Tegal, Jawa Tengah. Sebelum berangkat, tidak lupa Ade juga menyiapkan sebilah golok dan 1 jerigen besar berisi bensin. Rencananya barang-barang yang dibawanya itu akan digunakan untuk menghabisi nyawa Citra dan membakar tubuhnya di dalam rumah sebelum suaminya pulang. Sesampainya di ruko milik Handi, Ade tidak langsung masuk ke dalam sana. Ia sempat duduk terlebih dahulu di luar ruko sambil memantau situasi. Baru setelah dirasa aman, ia bersiap-siap untuk menyelinap masuk ke dalam ruko tersebut. Tapi rencana awal itu terpaksa harus dibatalkan ketika Ade melihat jika Handi ternyata ada di dalam rumah dan tidak jadi keluar. Ternyata sahabatnya ini telah menyuruh salah satu karyawannya untuk berangkat mengurus pembelian voucher pulsa. Saat itu Handi yang melihat kedatangan Ade pun langsung mengajaknya masuk dan naik ke lantai 2. Nah, saat mereka sedang berbincang-bincang sambil menikmati secangkir kopi, Citra yang kebetulan sedang berada di ruangan itu terus-menerus mengeluarkan kata-kata yang cukup kasar, sehingga akhirnya memancing emosi Ade. Mendengar sang istri yang terus-menerus menuduh dan menghina sahabatnya, Handi sebagai seorang suami dan kepala keluarga pun langsung menasehati Citra untuk berkata sopan. Handi juga menuturkan jika dirinya sangat mengenal Ade karena mereka berdua sudah lama bersahabatan, sehingga ia paham betul bagaimana sikap dan sifat sahabatnya. Citra yang saat itu sedang hamil 8 bulan tetap tidak mau mendengarkan nasihat dari suaminya. Ia malah terus-menerus menuduh Ade sebagai maling. Selain itu, Citra juga menghina dan memaki-maki Ade dengan kata-kata yang kasar sekaligus jorok. Ade yang sudah mulai emosi pun semakin tidak dapat mengendalikan amarahnya, sehingga ia langsung menampar Citra. Melihat istrinya ditampar oleh sahabatnya sendiri, Handi pun dengan spontan langsung menendang Ade hingga jatuh tersungkur. Ade yang tidak terima diperlakukan seperti itu kemudian berlari turun ke bawah dan mengambil golok serta jerigen berisi bensin yang memang sudah disiapkan di dalam bagasi motor. Nah, melihat Ade berlari ke bawah, pasangan suami istri itu pun langsung mengejarnya dengan harapan menghentikan sekaligus meredam emosi Ade. Namun ternyata kemarahan Ade itu sudah memuncak sehingga membuatnya semakin gelap mata. Setelah mengambil golok tersebut, Ade langsung menyabetkan ke bagian dada Citra yang sedang hamil tua hingga membuatnya tersungkur ke lantai. Melihat kejadian tersebut, Handi secara refleks langsung melakukan pembelaan dengan cara merebut golok dari tangan sahabatnya itu. Handi pun langsung menyerang balik hingga membuat tangan Ade terluka cukup parah. Serangan dari Handi ini ternyata membuat kekesalan Ade semakin memuncak. Ia pun dengan sekuat tenaga berusaha merebut goloknya kembali dari tangan Handi. Setelah beberapa menit berebut, akhirnya Ade berhasil menguasai golok tersebut kembali. Ia pun langsung menyabetkan goloknya berulang kali ke tubuh Handi hingga tewas bersimpah darah. Sementara Citra yang menyaksikan langsung pertikaian tersebut seketika kaget karena suami yang dicintainya telah merenggang nyawa di hadapannya langsung. Ia pun berusaha bangkit dan langsung menjambak rambut Ade dari belakang. Namun karena Citra kalah dari segi tenaga, sahabat suaminya itu malah menjadi semakin brutal mengejar dirinya yang berusaha melarikan diri keluar dari rumah untuk memintai pertolongan.
Nah, saat Citra berusaha melarikan diri, Ade dari belakang juga mengayunkan goloknya ke bagian kepala serta tubuh Citra berulang kali sehingga membuatnya lagi-lagi tersungkur di halaman rumah. Melihat istri sahabatnya itu sudah tidak berdaya, Ade pun langsung bergegas kabur dari rumah tersebut dengan kondisi yang juga terluka parah di bagian pergelangan tangan dan jari-jarinya akibat sabetan golok dari Handi tadi. Pada 29 Juli 2020 sekitar jam 2 dini hari, salah satu warga yang kebetulan melintas di depan rumah milik Handi seketika kaget saat melihat kondisi Citra yang tergeletak bersimpah darah di depan rumahnya sendiri. Saat diperiksa ternyata Citra ini masih dalam kondisi bernyawa, namun ia akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Sayangnya kehamilan Citra yang sudah masuk usia 8 bulan pun tidak mampu diselamatkan. Para warga yang lain pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pihak berwajib yang menerima laporan itu pun langsung mendatangi lokasi. Dan sesampainya di sana, pihak kepolisian menemukan banyak sekali bercak darah yang berceceran di teras, tembok, jendela, garasi, dan di dekat pintu. Selain itu, pihak kepolisian juga menemukan jasad Handi yang sudah dipenuhi dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Tubuh korban pun segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Pihak berwajib juga langsung melakukan proses olah TKP untuk mencari jejak-jejak yang berhubungan dengan kasus tersebut. Berdasarkan hasil olah TKP, ditemukan banyak sekali bukti-bukti dan petunjuk yang mengarahkan pihak kepolisian kepada seorang pria yang merupakan sahabat sekaligus rekan bisnis dari korban, yakni Ade Setiawan. Pihak kepolisian dari Polres Tegal pun langsung memburu terduga pelaku. Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, pada 29 Juni 2020 sekitar jam 5 pagi, Ade Setiawan berhasil ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan sedikit pun. Saat dilakukan penggeledahan, pihak berwajib menemukan beberapa barang bukti seperti sebilah golok, pakaian berlumuran darah, serta jerigen berisi bensin. Dengan banyaknya barang bukti tersebut, Ade langsung digiring ke Polres Tegal untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Ade mengakui semua perbuatannya. Selain itu juga terkuak sebuah fakta, jika ia telah merencanakan pembunuhan tersebut beberapa hari sebelumnya. Tidak hanya itu saja, Ade juga mengaku jika dirinya sebenarnya hanya merencanakan pembunuhan terhadap Citra saja. Rencananya Ade akan menghabisi Citra dengan golok saat sahabatnya sedang tidak berada di rumah. Kemudian ia berniat membakar tubuh Citra di dalam rumah dengan bensin lalu menggembok ruko itu dari luar. Untuk motifnya, Ade mengaku jika dirinya sudah menaruh dendam kepada Citra karena setiap kali ia datang ke rumah tersebut, istri sahabatnya itu selalu saja menghina dan memaki-maki dirinya dengan kata-kata yang tidak sopan sekaligus kasar. Selain itu, ia juga tidak terima disebut-sebut sebagai maling dan tukang tagih hutang. Pihak kepolisian pun akhirnya resmi menjadikan Ade Setiawan sebagai tersangka dalam kasus ini. Atas perbuatannya, Ade dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Tegal. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun terhadap Ade Setiawan karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya.
Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.